Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Regina Valeria dan di sebelah saya ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Nah, kalau saya udah berdua sama Mbak Rustika di sini pasti udah tahu kita akan ngomongin soal ada apa sih di media sosial. Tapi yang menarik adalah sekarang kita sedang berada di masa tenang pemilu 2024, Mbak Rustika. Cuman di media sosial apakah setenang itu atau seperti apa? Masa tenang yang tidak tenang gitu ya, baik kepada untuk ketiga kandidat dan juga bagi netizen gitu. Tapi betul-betul memang ada pergolakan sih dalam hari tenang ini. Jadi bisa dibayangkan dari kemarin sampai hari ini jam 12 tadi itu sudah ada 455.000 postingan dengan 2,1 juta engagement. Jumlah total akunnya ada 160.000 akun. Artinya ini adalah salah Tidak satu tenang ya ini ya. satu hal yang menarik gitu. Tetapi jangan lupa di situ kita bicara tentang sesuatu yang positif dan negatif gitu kan. Tapi ternyata 61% itu mereka membicarakan sesuatu yang positif kok. Oke, gitu. apa sih emang yang diperbincangkan? Yang ramai apa, Mbak? Jadi dalam perbincangan di masa tenang ini, satu hal yang menarik adalah kan kita tahu 60% Gen Z kan, 77% yang merespon isu terkait sama pemilu itu adalah Gen Z. Apa yang disampaikan mereka adalah situasi terkait sama kampanye Akbar kemarin yang ternyata berkesan di mata mereka. Berkesannya kenapa gitu? Satu, terkait sama kemeriahan. Kedua, terkait sama kebersamaan. Jadi kayak ada perjuangan yang luar biasa gitu. Dan itu ternyata diposting sama netizen gitu. Betapa indah masa kampanye Akbar kemarin. Dan semua berlangsung dengan aman dan nyaman dan menggembirakan semua pihak gitu. Nah itu sebenarnya satu poin positif di mana ada kehendak dari netizen, terutama milenial itu untuk antusias menuju pemilu yang damai. Nah, itu adalah situasi yang pertama. Positif ya berarti. Positifnya positif, gitu. Ya. Nah, kedua adalah ada isu yang muncul memang dari kemarin hingga hari ini yang ternyata mendapat atensi netizen cukup besar dan sentimennya negatif sebesar 39% dan itu adalah terkait dengan munculnya film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang dianggap sebagai kampanye negatif atau kampanye hitam untuk ketiga paslon. Jadi sebenarnya yang diserang itu tidak satu paslon, dua paslon, tapi ketiganya gitu. Dan inilah yang menghangatkan situasi di hari ini gitu. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh netizen itu memang ada polemik antara yang pro dan kontra. Kenapa sih situasi seperti ini selalu dimunculkan pada hari tenang? Karena beberapa netizen juga mengunggah isu yang sama di tahun 2019 tapi dengan apa judul film yang berbeda. Tapi intinya bahwa kampanye yang entah ini hitam atau kampanye gelap itu muncul juga gitu dari tahun lalu gitu. Dan harapan netizen semoga kita bisa menjaga situasi ini gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain juga ketika netizen itu membaca terkait sama situasi, maka isu netralitas adalah isu yang mendapat sorotan berikutnya gitu. Jadi harapan mereka seluruh pihak itu bisa mewujudkan pemilu yang adil dan jujur sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, begitu. Oke, berarti kan menariknya walaupun dengan adanya film Dirty Vote ini yang banyak menimbulkan hal yang negatif juga di sosial media gitu Mbak, tapi isu yang disoroti adalah isu netralitasnya begitu. Betul yang diharapkan sekali. oleh netizen gitu. Nah, tapi kan memang sudah ada respons juga nih Mbak Rustika dari kayak Bawaslu gitu ya terkait dengan Dirty Vote ini sendiri. Nah, itu ditanggapi juga nggak Mbak Ya, netizen? betul sekali. Jadi netizen juga melihat apa yang sudah respon dari berbagai pihak sebenarnya terkait sama film tersebut gitu. Nah, akhirnya di antara netizen itu berharap gitu. Oke, kalau gitu ini adalah sebagai salah satu langkah untuk memantau situasi pemilu kita akan berlangsung dengan baik dan nyaman. Karena kemudian terkait sama KPU sama Bawaslu, netizen juga mengingatkan karena apa? Ada beberapa isu yang masih berseliweran dan negatif gitu. Misalnya terkait sama DPT bermasalah, surat suara yang tercoblos dan mereka berharap supaya tidak ada kecurangan gitu. Dan kemudian kalau terkait hal-hal yang positif adalah sudah ada kesadaran gitu ya di antara para kandidat caleg dan lain-lain untuk menurunkan APK mereka di hari ini gitu. Oke, tapi netizen menyoroti nggak aktivitas dari tiga paslon ini di masa tenang? Betul sekali, itu juga salah satu yang paling heboh juga di hari ini karena netizen
menyoroti aktivitas ketiga paslon di masa tenang tersebut gitu. Karena kan kita melihat media masih menyampaikan kan gitu, dan netizen juga memberikan respon positif terhadap ketiganya gitu. Oke, jadi itu ya situasi dari sosial media dan kebanyakan juga Gen Z tadi ya Betul Mbak Rustika sekali. bilang kan. Ya. Berarti ini luar biasa, anak-anak Gen Z sekarang ya lebih ke melek dan peduli dengan politik Indonesia Betul gitu sekali ya Mbak. Mbak. Yang tadi yang Gen Z itu ternyata ada satu hal yang diharapkan sama mereka gitu, adalah sebuah pemilu yang jujur, aman dan damai. Itu adalah salah satu postingan yang mendapatkan engagement tertinggi di kalangan netizen milenial gitu. Nah, terutama yang Gen Z yang mereka baru pertama kali Mau nyoblos gitu ya. nyoblos gitu kan. Jadi peristiwa besok pada saat pemilu itu adalah satu peristiwa yang bersejarah buat mereka karena nyoblos untuk pertama kalinya, dan Pasti mereka akan banyak unggahan nanti pasti di akan sosial banyak media unggahan gitu, ya, gitu kan, kegembiraan, dan kita melihat bahwa antusiasme netizen memang kalau yang tadi kritik itu biasanya untuk level Gen X gitu atau milenial yang udah senior gitu ya. Tapi kalau yang kemeriahan, antusiasme itu ternyata milenial Anak muda muda ya. dan juga oleh Gen Z. Oke, Iya. tapi Mbak kalau kita ngomongin dari berbagai macam sosial media ini sendiri di masa tenang ini yang paling rame yang mana Mbak? Twitter. Oh Twitter. Betul, karena apa? Karena memang secara karakter ketika bicara tentang fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat ini, Twitter adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh netizen untuk menyampaikan opininya, dan dia berharap supaya opininya bisa dibaca orang lain dan dia bisa membandingkan. Dan kenapa di Twitter? Karena di Twitter itu ada trending topic. Trending topik itulah yang kemudian direspon oleh netizen lainnya gitu. Paling cerewet itu memang Twitter gitu. Ya, netizen di Tapi Twitter. menariknya juga kalau di medsos itu yang paling banyak engagement itu adalah TikTok. Oh TikTok. Betul gitu. Tapi ternyata suasana di TikTok dengan suasana Twitter itu beda banget, Mbak. Apanya, Kalau Mbak di Tika? Twitter itu dia lebih politis. Gitu kan. Terus kalau yang di TikTok itu lebih bicara tentang sesuatu kayak keindahan pada saat kampanye kemarin, Oh, lebih ngambil perjuangan sisi mereka, fun-nya gitu ya, sisi Mbak? fun-nya, Oh. sisi perjuangannya, sisi menyentuh sisi emosionalnya gitu ketika hadir melihat keramaian yang luar biasa seperti itu. Oh, kalau di Twitter justru Ya. lebih mengkritisi Betul gitu sekali. ya. Nah, kalau di Instagram, Di itu Instagram beda gimana? lagi. Jadi kalau di Instagram itu rata-rata adalah mereka satu berasal dari influencer. Jadi postingan influencer terkait sebuah peristiwa kayak peristiwa Akbar kemarin gitu kan, juga terkait dengan beberapa isu yang menjadi isu nasional. Oh. Dan kemudian di Instagram itu biasanya satu disertai visual yang menarik, dan kedua adalah narasinya tuh cukup panjang, sehingga netizen itu mendapatkan laporan lengkap dalam tanda petik itu adalah melalui akun Instagram tersebut gitu. Jadi kalau di Twitter kan potongan pendek-pendek nih Ya. gitu kan. Kalau di TikTok kan sesuatu yang indah, antara visual, narasi itu jadi satu. Nah, kalau di Instagram dia lebih lengkap. Lebih lengkap lagi di Betul Instagram sekali, ya berarti. iya. Tapi kan tadi Mbak Tika sempat Iya. nyinggung sedikit soal influencer kan. Memang Iya. sekarang kan banyak sekali influencer. Ketiga paslon juga punya influencernya masing-masing. Betul. Tapi kita penasaran nih Mbak, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh influencer ini untuk pemilih? Sangat besar. Oh iya. Setidaknya kalau di media sosial ya, karena kan influencer itu kan mereka itu kan menjadi idola gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh influencer itu biasanya diikutin sama mereka. Walaupun ini tidak tidak pasti gitu ya berapa persen pengaruhnya gitu. Tapi bahwa kan kalau netizen itu kan bebas ya, dia punya jari. Kalau dia emang seneng ya dia likes aja. Like aja ya. Kalau dia nggak seneng ya tinggal aja atau unfollow gitu kan. Nah, ternyata kalau dalam riset kita juga Mbak, setiap kali ada satu event kecil aja ya, influencer itu yang menyampaikan itu engagementnya itu bisa sampai 100.000, betul gitu. Dan itu adalah salah satu engagement yang agak susah gitu, karena kan bagaimana kita menghitung engagement itu adalah berdasarkan atas berapa banyak yang nge-likes, berapa banyak yang reply, kemudian berapa banyak yang nge-share. Tapi juga sebenarnya yang nge-likes atau itu tuh mereka tuh akun-akun yang berfollowers kecil atau enggak sih, maksudnya kan dalam tanda petik bot gitu loh atau Iya. mesin gitu. Nah, ternyata mereka itu Enggak, cukup besar engagementnya oke. gitu. Tapi kalau dari ketiga media sosial ini tadi gitu kan pasti kan influencer juga punya cara promosi atau kampanyenya masing-masing dari tiga. Yang paling ngena tuh yang mana sih Mbak di publik biasanya? Seleb seleb yang paling seleb mengena, ya. betul gitu. Nah, lucunya gitu ya, fenomena di Indonesia itu selebnya itu
sekarang bisa seleb ibunya atau bapaknya, tapi juga anaknya. Oh, Dan yang ada daya tarik ada tersendiri. daya tarik Iya, iya. anaknya. Dan saya melihat dalam Pilpres kali ini tuh justru seleb anak itu dia punya potensi yang baru lagi gitu. Selama ini kan kita melihat hanya seleb-seleb yang level dewasa gitu ya, atau artis gitu kan, atau seleb artis gitu. Tapi ternyata belakangan ini tuh malah justru seleb anak-anak yang baru muncul gitu, karena misalnya dia keunikannya dia atau anaknya siapa yang dia hanya menyampaikan satu kata atau dua kata gitu tentang paslonnya aja gitu Tapi itu ya. termasuk kampanye juga. Bagian dari Lebih ke promosi gitu betul. ya? Jadi kalau kita tuh kan bagaimana kita berkampanye kan ada strateginya kan gitu. Jadi strategi dengan menggunakan misalnya ya cara-cara yang menyentuh sisi emosional itu ternyata lebih kena daripada kampanye yang direct, kamu pilih ini dong gitu. Nah, kalau kampanye dengan anak kecil itu ya ternyata dia berhasil untuk membawa atau meluaskan pasar. Jadi kalau misalnya ibunya nggak seneng, anaknya dulu deh gitu dikasih apa influencer anak-anak ini gitu, akhirnya kena kan gitu. Iya. Ibunya juga ikut meleleh karena ya namanya juga strategi ketika dia lagi bikin kontennya kan juga konten-konten yang menarik gitu kan, akhirnya bisa masuk ke pasar yang baru lagi. Jadi saya menganggap bahwa strategi komunikasi di Pilpres kali ini tuh lebih beragam, dan ternyata ada muncul fenomena seleb anak yang ternyata dia bisa menggait audiens yang jauh lebih besar gitu. Karena yang nge-likes, yang nge-share itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak Jauh gitu lebih ya, banyak, karena juga gitu. seleb anak mungkin yang ngelihatnya juga positif gitu, orang Betul kan tidak sekali. ada nggak negatif. Iya, lihat dan itu anak-anak lebih gitu. menyentuh secara nggak Iya. sengaja kan gitu. Oke, baik, dari semua keramaian ini Iya. di masa tenang gitu Mbak Iya. Tika, dengan warna-warninya pemilu kali ini gitu, tapi terakhirnya tuh apa sih Mbak yang sebenarnya diharapkan netizen untuk tanggal 14 ini? Nah, jadi kan kami kan melihat dari berbagai platform ya Mbak gitu, dan ternyata engagement terbesar yang mendapatkan atensi adalah bagaimana pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil gitu. Dan pemilu sebagai, terutama untuk anak muda ya, pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi dalam arti yang sesungguhnya gitu. Jadi mereka senang bisa nyoblos, sesuatunya itu berjalan lancar, damai, jujur dan adil, dan kemudian mereka segera mendapatkan hasil siapakah Penasaran. capres yang menang nantinya. Nah, itu dia. Oke, jadi netizen penasaran dan kita pun sebenarnya juga penasaran. Sebenarnya nanti. kita penasaran Kita seperti apa sih hasilnya nanti. Seperti apa keramaian di tanggal 14 itu, Betul sekali, gitu kan? ya. Seperti apa nanti para tokoh yang nyoblos dan lain-lain itu pasti juga akan banyak sekali diberitakan gitu, dan Iya. saya yakin media sosial akan rame Pasti banget akan juga ya ramai, Mbak Tika. iya, betul Kita sekali. nantikan juga nanti seperti apa nih analisa-analisa dari Mbak Tika, seperti apa nanti situasi media sosial tentunya di tanggal 14 Februari ini di situasi nyoblos, dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi ya sama Mbak Tika ya. Iya. Tanggal 14 Februari, saksikannya hanya di SCTV pemirsa. Dan demikian dulu sedang viral kita hari ini, dan saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tika. Ya, sama-sama.